Jadi instansi vertikal ini kan belum untuk pindah ke Sofifi. Kira-kira seandainya di kepemimpinan Ibu ini, apakah hal itu Ibu akan meminta untuk instansi-instansi vertikal itu bisa berkantor di Sofifi agar aktivitas di Sofifi itu sendiri bisa terlaksanakan begitu? Terima kasih, Bu. Komitmen kami, saya dan Pak Wakil, Pak Sarbin, untuk mengembalikan Sofifi sebagai ibu kota pemerintahan dilakukan di Sofifi. Tetapi dikarenakan saat ini keterbatasan fasilitas kantor maupun rumah dinas dari gubernur itu sendiri dalam keadaan masih perlu renovasi karena bocor dan plafonnya semuanya di rumah dinas plafonnya lepas, belum bisa ditinggal. Jadi saat ini dalam proses persiapan untuk renovasi. Ketika renovasi kantor dan rumah dinas gubernur sudah selesai, kami akan lebih banyak beraktivitas di Sofifi. Tapi untuk 3 bulan pertama ini mungkin transisi akan bolak-balik Ternate dan Sofifi. Tapi secara jangka panjang diharapkan semua pemerintahan dilakukan di ibu kota Sofifi. Terima kasih. Saya izin Ibu, terima saya dari Randi dari Tribun. Ibu, beberapa rilis yang kami temukan itu sebelum Ibu ke sini memang Ibu sering roadshow ke beberapa kementerian yang ada di Ibu sana. Dari sana mungkin pertanyaan saya, apakah setelah roadshow itu akan apa yang Ibu implementasikan setelah tiba di Maluku itu yang pertama Ibu. Yang kedua soal setelah Ibu terpilih ini, apakah dari 100 program kerja hari kerja, apakah Ibu apa yang Ibu lakukan lebih dulu? Terima kasih Bu. 100 program kerja kami, saya dan Pak Sarbin, prioritasnya kepada peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana dari pendidikan dan kesehatan, dan kemudian peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup dari petani dan nelayan. Untuk itu kemarin saya sudah bertemu dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian terkait koordinasi, kesiapan, dan apa peluang-peluang yang bisa program-program pusat yang bisa kami segera implementasi di Maluku Utara. Salah satunya kemarin pertemuan dengan Menteri Pertanian setelah saya mempresentasikan mapping potensi hutan produksi yang ada di Maluku Utara. Beliau mengharapkan mapping yang lebih detail lagi. Jadi setelah bulan puasa saya akan bersama dengan 10 kepala daerah lainnya sama-sama untuk pergi bertemu dengan Pak Menteri Pertanian untuk memapping. Jadi dibutuhkan kita swasembada pangan, peternakan, dan permajaan perkebunan. Harapannya jika itu bisa terrealisasikan, maka kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Pertemuan kemarin dengan Menteri Kesehatan, sudah ada program di kementerian untuk peningkatan status RSUD Taliabu dan Halmahera Timur. Jika tidak ada kendala, hari Sabtu ini Pak Menteri akan kunjungan ke Taliabu. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan beliau bisa mengunjungi Taliabu. Dan pemeriksaan kesehatan gratis, program pemerintah, salah satu program unggulan Asal Cita dari Presiden Prabowo, sudah ada di semua puskesmas seharusnya, hanya saja pelaksanaannya belum maksimal. Hasil koordinasi kemarin, saya akan mendukung program pemeriksaan kesehatan lebih maksimal, mungkin dari puskesmas yang akan ke sekolah, sehingga karena ini udah gratis, sayang kalau tidak dimanfaatkan, dan datanya bisa menggunakan aplikasi Satu Sehat, sehingga seluruh masyarakat Maluku Utara data kesehatannya dapat terpantau. Apabila database-nya bagus dan semuanya sudah tes kesehatan, kita bisa tahu
berapa banyak diabetes, berapa banyak anak-anak yang stunting, berapa banyak tumbuh kembangnya yang kurang dari standar. Untuk itu kita bisa melakukan hal-hal preventif jika memiliki data yang baik dari pemeriksaan kesehatan. Untuk itu penting untuk segera persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis segera terlaksana. Saya juga bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan, untuk bagaimana bisa segera merealisasi pembagian makanan gizi di Maluku Utara, karena dari target dari 226 titik, sepertinya di Maluku Utara baru 17 titik, masih banyak PR yang harus segera dilakukan. Saya kemarin juga bertemu dengan Kepala BKN, berkonsultasi bagaimana mentransformasi manajemen ASN menjadi berdasarkan sistem merit, sehingga mengutamakan kompetensi dan bukan like and dislike, jadi semuanya lebih terukur, dan bagaimana melakukan rolling, mutasi semua dengan SOP yang benar, jadi tidak ada hal-hal yang salah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya dari tribunnews.com. Seperti biasa, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa janji-janji kampanye yang sebelumnya sempat disuarakan media barangkali untuk jalan Sofi apa yang dimakan menjadi dua kilo misalnya ya, ini bukan box lagi. Jadi barangkali dengan adanya efisiensi anggaran yang dipangkas oleh Bapak Presiden dengan adanya efisiensi ini, bagaimana pola atau cara-cara itu bisa bersinergi dengan efisiensi anggaran yang ada. Terima kasih. Saya belum bisa menjelaskan terlalu detail karena saya belum membuka APBD. Pada dasarnya efisiensi itu adalah perintah dari pusat sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Intinya efisiensi yang dilakukan akan kami upayakan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan ruas jalan, itu perencanaan kami yang harus kami masukkan menjadi perencanaan yang disetujui oleh pusat. Untuk itu prosesnya masih panjang dan saya belum bisa memberikan informasi terkait itu. Terima kasih. Ini tadi alternatif kita tahu bahwa sekarang APBD 2025 itu sudah mulai jalan, tapi ada pasti instruksi dari Ibu agar lelang-lelang proyek dan Sekalian ditahan dulu. Nah, apakah di 2025 ini ada penyelarasan visi misi Ibu agar bisa masuk dalam APBD 2025 atau dia jalan berdasarkan pembahasan di 2024? Kemudian yang kedua, Ibu izin terkait dengan sistem merit, kita ketahui bahwa Ibu berkomitmen untuk mengangkat OPD atau pejabat eselon 3 dan 4 berdasarkan kemampuan dan juga kapasitasnya. Nah, tetapi kita juga ada informasi bahwa ada sejumlah OPD dari mantan kepala OPD dari Morotai yang pindah ke Provinsi Maluku Utara. Apakah mereka ini juga akan menjadi prioritas untuk menduduki posisi eselon 2 di pemerintah Provinsi Maluku Utara? Sekian, terima kasih. Pada dasarnya dari awal program visi misi kami, saya dan Pak Sarbin, sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo. Dari awal saya selalu mengatakan bahwa program tugas saya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efisiensi dilakukan, saya belum melihat secara detail, tapi informasi yang saya dapat ada potongan daun 50% dan DAK 70%. Untuk itu kemarin memang ada SK dari saya untuk menunda dulu semua pengadaan, karena dengan potongan yang cukup besar kita harus perlu melihat lagi dan memprioritaskan penting dari yang terpenting karena anggarannya terbatas. Untuk sistem merit pada dasarnya Provinsi Maluku Utara membuka menerima kepada siapapun ASN dari kabupaten, 10 kabupaten kota yang mau masuk ke provinsi
selama dilakukan dengan proses PKN dan BKD yang benar. Intinya semua penempatan nanti akan dilakukan berdasarkan uji kompetensi, dan saat ini baru dilakukan uji kompetensi sampai di eselon 2. Setelah eselon 2 selesai dan penempatan pimpinan OPD yang sudah selesai, saya menyerahkan otoritas kepada para pimpinan OPD nanti untuk memilih bawahannya sendiri. Kemudian setelah sudah dipilih, tetap saya akan melakukan uji kompetensi untuk memastikan yang dipilih memang punya kemampuan di tempatnya masing-masing. Akan menjadi proses yang panjang, tidak sempurna, tetapi kita pelan-pelan menuju ke harapannya nanti kita punya pool of talent dan semuanya dilakukan secara digital, sehingga semua ASN memberikan kesempatan yang sama untuk jenjang karir yang jelas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir 2 ya. Ibu kemarin Ibu sempat singgung soal terkait anggaran. Kemarin Ibu sempat singgung rencananya Ibu mau melakukan auditori keuangan anggaran Pemprov. Nah, itu saya mau minta kejelasan karena keterangan Ibu masih belum jelas. Sore ini saya ada pertemuan dengan BPK. BPK sudah mau memberikan paparan tentang pemeriksaan laporan keuangan 2024 ya. Saya belum melihat, saya belum mendapatkan paparannya. Nanti sore jam 4 saya ada meeting dengan BPK. Mereka akan melakukan paparan hasil pemeriksaan laporan keuangan 2024. Tetapi untuk melakukan penataan persiapan APBDP 2025 yang baik, saya berkoordinasi dengan BPKP Pusat maupun BPKP Maluku Utara karena mereka sudah punya data hal-hal yang sering salah dilakukan, hal-hal pencegahan pengawasan yang bisa dilakukan, sehingga saya tidak perlu belajar dari kesalahan saya sendiri, saya bisa belajar dari yang sudah ada sebelumnya, bagaimana hal-hal yang salah untuk tidak dilakukan lagi di 2025. Intinya saya akan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, dan dikarenakan ada efisiensi yang sangat ketat 2025 ini, maka diharapkan semua rupiah yang ada di APBD dimanfaatkan untuk menambah nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Maluku Utara. Terakhir Bu, kan kemarin sudah ada sinyal juga dari Kemendagri terkait dengan pasca dilantik langsung bisa diotak-atik soal kabinet. Saya mau tanya di Ibu, kira-kira sudah ada bayangan jadwal kapan, bulan apa, atau nanti mau direncanakan untuk kegiatan? Saya sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan BKN bahwa boleh dilakukan mutasi dan rolling dengan persetujuan dari Mendagri, tetapi tidak boleh dilakukan demosi atau non-job segera, karena tetap harus dilakukan evaluasi kinerja 2 kali, 3 bulan, 3 bulan. Demikian. Ini kita tahu dulu di setiap kepemimpinan itu banyak sekali intervensi-intervensi dari pendukung, tim kampanye maupun dari koalisi. Nah, bagaimana komitmen Ibu untuk menghindari adanya intervensi-intervensi yang dapat mengganggu pemerintahan Ibu di 5 tahun ke depan? Saya tidak sempurna, saya tidak mungkin bisa mengakomodasi semua orang, tetapi sebisa mungkin semua keputusan dilakukan kembali lagi berdasarkan kompetensi, evaluasi kinerja, dan bisa saja setelah saya pilih ternyata orangnya tidak perform, kita akan tes kembali, mencoba kembali sampai menemukan putra-putri terbaik Maluku Utara memimpin OPD masing-masing sehingga kinerjanya baik, maka masyarakatnya sejahtera. Saya juga mau berpesan kepada tim media, saya butuh kerjasama Bapak Ibu untuk 5 tahun ke depan. Jangan mencari kesalahan saya. Semua manusia jika dicari-cari terus pasti ada salahnya. Saya tidak sempurna, saya baru di sini, saya butuh dukungan semuanya, saya butuh kerjasama semuanya. Kita bisa bekerja sama dengan cara yang positif.
Tujuannya sama semua di sini, untuk membuat masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera, lebih bermartabat, lebih maju. Untuk itu jangan saling menjatuhkan. Jika saya salah, tegur saya. Tapi jika saya benar, jangan cari-cari kesalahan saya. Segala apapun bisa dikomunikasikan. Untuk itu saya mohon kerjasamanya yang baik. Saya tidak bisa memimpin Maluku Utara sendiri. Saya bukan superwoman. Saya butuh putra-putri terbaik, bukan hanya di ASN, tetapi juga di media, di kebudayaan, di milenial, di putra-putri yang ada di Maluku Utara. Jika kita semua bersatu, maka Maluku Utara ini bisa maju. Karena pada dasarnya kita kaya, hanya belum dimanage dengan baik. Jangan saling menjatuhkan. Mari para bekerja bersama. Jangan menolak saya sebelum mengenal saya. Dan saya tutup dulu. Ya, cukup. Cukup ya.